Kata Bapak Ye. Baru besok genap 18 tahun. Kamu terlalu buru-buru ya, jangan sok suci di depanku. Kamu juga punya niat yang sama. Kalau begitu, mari kita lihat, hari ini siapa yang bisa menjadi Bisin Bapakya. Bisin Bapakya. Pasti aku. Ketuk pintu. Jateng. Aku bilang, kalian kok datang lagi? Kami datang untuk melamar. Kamu ini orang terkaya di Provinsi Shannan. Kamu ini orang terkaya di Provinsi Shanbei. Kok selalu Ngeel soal ini, hari ini baru, tanggal 8. Kalian sudah datang 7 kali. Lagi pula, anakku sekarang tidak di rumah. Kalian semua pulang. Pulang. Bapakya, tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Bapak Ye, izinkan kami bertemu sekali saja. Tidak boleh. Ini tidak bisa ditawar. Bapakya. Bagaimana kalau begini? Aku menikah denganmu. Putriku menikah dengan putramu. Bukankah kita menjadi keluarga yang lebih dekat? Di upacara kedewasaan putraku, kalian pasti akan bertemu. Ini sudah jam 3. Cepat pergi kalian. Aku masih ada urusan mendesak. Cepat pergi. Dia sengaja menekankan jam 3. Mengkengke, maksudnya aku datang lagi jam 3? Betul. Pasti begitu. Kalau begitu baiklah, kami pulang dulu. Ini, ambil. Ambillah. Baiklah, baiklah. Ayo pergi. Kalau begitu, sampai jumpa, Bapak Ye. Kok barang-barangnya ditaruh? Lagi di rumah? Rumahku hampir penuh. Setia Paribegini. Ayah. Lagi ngapain? Gak ada apa-apa. Xiaofeng, lapar ya? Ayah masakin kamu. Jangan salahkan aku kalau nggak ngasih tahu. Acara ini wajib dirahasiakan dari orang tua, dari awal sampai akhir. Aku pulang hari ini, cuma mau bilang aja, aku makan di rumah teman hari ini, nggak usah masakin aku. Xiaofeng. Dasar anak ini. Selamat datang di program wawancara spesial. Bagaimana juara itu dibentuk? Program kali ini menggunakan metode siaran langsung tersembunyi dari awal hingga akhir. Untuk mengungkap lingkungan hidup asli para juara, selama program berlangsung, akan ada sesi voting. Peserta dengan popularitas tertinggi akan mendapatkan beasiswa 100 juta rupiah, serta kontrak kerja dengan konglomerat nomor 1 di Daxia, Black Gold Financial Group. Mari kita sambut. Selanjutnya, mari kita sambut 3 siswa juara yang kami undang. Mereka adalah juara dari Provinsi Shannan, An Kangjian. Juara dari Provinsi Shanbei, Qin Feifei. Dan juara dari Provinsi Lianghe, Yi Feng. Halo semuanya, nama saya Ye Feng. Saya dari desa Pingtou. Kok ada orang kampungnya? Ini kan stasiun TV gabungan. 4 provinsi Shanhai. Apa ini tempat yang pantas buat orang kayak dia? Siswa Qin, tolong perhatikan ucapanmu. Siswa Y Feng, juga tamu undangan. Program kami. Orang kayak kamu, sama sekali nggak pantas. Ikut program bareng aku. Ikut syuting bareng aku. Aku sarankan kamu, cepat-cepat pergi dari sini. Jalani hidup dengan jujur. Cari kerja di proyek bangunan. Itu baru tempat yang cocok buatmu. Kamu ngapain? Kamu mau apa? Jangan duduk di sebelahku. Dasar orang desa. Lihat bajumu, kotor banget.
Memangnya kenapa kalau orang desa? Bahan makanan yang kita makan. Bukankah juga ditanam oleh para petani? Waktu kamu makan, kenapa nggak jijik? Keadaan bisa berubah, nasib bisa terbalik. Jangan meremehkan orang muda yang miskin. Kamu nggak pernah dengar pepatah itu? Bahkan kalau diberi waktu 100 tahun, dia nggak akan punya kesempatan itu. Ibuku adalah orang terkaya di provinsi Shanbei, dan pacarku adalah putra orang terkaya di dunia. He wears conglomerate black gold. Kalau bukan karena acara ini, orang seperti dia sama sekali nggak pantas bertemu denganku. Aku malas berdebat denganmu. Host. Biarkan teman Ye Feng duduk di sini. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, acara kita lanjutkan. Mari kita mulai dari Taemin Yi Feng untuk melihat bagaimana juara ujian di Provinsi Lianghe. Dibesarkan. Anakku sedang tidak di rumah. Cepat ke sini. Jangan sampai ada yang lihat. Anak saya sedang tidak di rumah. Cepat ke sini. Jangan sampai ada yang lihat. Aduh. Lihat nih, baru aja mulai. Udah ada tontonan seru. Haha. Yi Feng, I am you. Bukan janjian sama janda muda di desa ini ya? Hahaha, katanya sih. Desa ini memang kacau. Kayaknya, omongan mereka benar. Aku nggak mau kamu menjelek-jelekkan ayahku, kalau kamu masih berani ngomong sembarangan. Aku nggak akan segan-segan. Masih nggak mau ngaku. Oke. Kalau gitu kita lanjutin lihat aja. Nanti kalau si janda muda itu dateng, lihat gimana aku bikin muka MU merah. Xiao Feng, ayah sembunyiin ini darimu bertahun-tahun. Sekarang waktunya ayah kasih tahu kamu yang sebenarnya. Bapak ya. Aku udah datang. Kamu kok bisa datang? Udah jangan pura-pura. Bukannya kamu yang suruh aku datang? Lagi pula di sini kan gak ada orang lain. Ayo kita urus urusan penting. Bapak ya. Ibu. Mama. Dia itu mamahmu. Masa mamahku ada di rumahnya? Nggak boleh, aku harus tanya jelas-jelas. Hello, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Siswakin. Mama Mew. Kenal dongong ayah Y Feng. Nggak mungkin, mamahku mana mungkin. Kinal sama SI Kempangan ITU. Acara apa sih ini? Aku nggak mau syuting lagi. Aku mau pergi tanya. Siswa Kin, tunggu dulu, kami ikut denganmu ke rumah siswa Ye Feng. Un truc manquerait eu. Mungkin bisa menghilangkan kesalahpahaman dan membersihkan nama kedua belah pihak. Oh, ayo kita segera pergi. Kamu. Aduh, Bapak ya. Asalkan Bapak mau setuju dengan perjodohan kedua keluarga kita, saya semuanya akan saya turuti. Quitter la Luan. Anggap aku ini apa? Keluar. Bukan, Bapak ya, Camus. Keluar. Keluar. Bapak ya. Kenapa dorong-dorong aku? Ayo, cepat pergi. Pergi. Director, saya datang menjemput Bapak. Ayo pergi. Aigreko. Jangan pergi dong. Bagus, pantas saja nggak mau terima aku. Ternyata sudah terpikat sama si Jalang itu. Aku nggak akan menyerah. Kita lihat saja nanti. Pak Direktur, Pak Kian dan tim pengacaranya sudah menunggu Bapak di hotel. Perjanjian pengalihan saham juga sudah siap. Tinggal tunggu Bapak datang dan capnya distempel. Perjanjian akan resmi berlaku. Baik. Kirim foto Xiao Feng ke semua orang.
Biar mereka kenal dulu. Wajah bos baru mereka seperti apa. Besok di upacara kedewasaan. Aku tidak ingin ada masalah apapun. Mengerti. Sial. Capnya tertinggal di rumah. Antar aku kembali. Bu. Bu, Tak. Mana orangnya? Pergi kemana? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Bapakmu bawa ibuku kemana? aku mana tahu. Ibumu yang datang cari bapakku. Bukan bapakku yang cari ibumu. Segera telepon bapakmu yang tukang kebun itu. Sekarang juga, suruh dia cepat-cepat balik. Chin Fifei. Aku sarankan mulutmu jaga bicara. Kamu telepon atau tidak? Tidak. Kecuali kamu minta maaf ke bapakku. Si tukang kebun Kempungan, kuberi mukaya. Cepat telepon bapakmu. Perketongku. Tidak mau diulang 3 kali. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Hari ini aku memang mau berlebihan. Mau apa kamu? Berdasarkan apa kau berani merusak barang-barang rumah kami? Berdasarkan keluarga kami adalah yang terkaya, sedangkan kalian adalah petani kelas paling rendah. Cepat, telepon ayahmu yang tak berguna itu. Sekarang juga. Hari ini, kalau aku tidak bertemu ibuku, aku akan menghancurkan semuanya di sini. Minger, Teman Kin, tenang dulu. Bagaimanapun juga, tidak boleh merusak barang-barang. urusanmu apa? Ini semua gara-gara dia sendiri. Chin Fifei. Profesor, lihat ini. Bukankah ini yang Bapak sebut satu-satunya keramik tang 3 warna di seluruh negeri? Oh, biar aku lihat. Benar juga. Tak disangka harta tak ternilai seperti ini ternyata muncul di sebuah desa kecil di pegunungan. Cepat, ayo kita pergi lihat. Mungkin masih ada kesempatan untuk menelitinya. Qin Fifei. Memangnya kenapa? Mau berani-beraninya melawan aku? Coba sentuh aku. Qin Fifei. Aku sarankan kamu tenang saja. Aku lihat tadi. Barang-barang ini mungkin barang antik, sangat berharga. Barang antik? Wahahaha. Kamu bercanda ya? Kalau barang-barang ini benar-benar barang antik yang sangat berharga, masak ia mereka mau tinggal di tempat terpencil ini? Kukap. Memang keluargaku tidak sekaya keluargamu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu Seenaknya merusak barang di rumahku. sekarang. Silakan kamu pergi segera. Kamu tidak diterima di sini. Siapa? Apa yang bisa kamu lakukan kalau aku rusakkan? Paling-paling aku ganti rugi. Berapa harganya? Ini. Cukup banyak kan? Hah? Masih kurang? Masih ada lagi. Di kartu ini, ada 100.000. Sepertinya, kamu dan bapak miskinmu itu, seumur hidup, belum pernah lihat uang sebanyak ini ya? Cukup untuk beli seluruh rumah ini. Punya uang sedikit saja sombong. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf padaku, aku tidak akan berhenti begitu saja. Barang antik ini tidak terlihat seperti palsu. Apa benar kilo aga Yifeng? Hanya petani? Astaga, ada netizen bilang. Barang antik ini semuanya asli. Dan Ada juga netizen lain yang mau menawar 2 juta untuk membeli barang antik ini.
Omongan netizen juga kamu percaya? Camel. Sampa. Cuma barang palsu. Apa yang rugi? Siapa bilang ini palsu? Siapa bilang ini barang palsu? Kakek, kamu siapa? Kamu berhak bicara di sini? Kurang ajar, beliau ini adalah akademisi dari Dacia. Akademisi Dacia, tokoh terkemuka di bidang arkeologi. Anda adalah akademisi Zhang Ming? Akademisi Zhang. Kenapa Anda datang? Tadi murid saya nonton siaran langsung kalian. Katanya menemukan Harta Nasional Tricolor Glazed Tank. Jadi saya datang lihat. Tricolor Glazed Tank? Bercanda apa? Barang rongsokan ini bisa jadi harta nasional? Saya sudah puluhan tahun meneliti barang antik, asli atau palsu. Saya bisa langsung tahu, itu pasti adalah harta tak ternilai dari Dacia. Tricolor Glazed Tank. Barangnya di mana? Aduh. Guru. Hancur. Harta nasionalnya pecah. Siapa? Siapa yang menghancurkannya? Ini kan harta yang tak ternilai. Saya mana tahu. Kalau ini barang antik asli. Tidak tahu. Itu alasan Tricolor Glazed Tank ini. Nilainya sangat tinggi. Kamu menghancurkannya. Kamu yang ganti. Saya ganti. Ibuku adalah orang terkaya di Provinsi Shanbei. Saya sanggup ganti rugi. Sanggup ganti? Hanya pecahan ini saja. Nilainya tidak kurang dari 10 juta. Bahkan jika ibumu adalah orang terkaya di Provinsi Shanbei, orang terkaya di Provinsi Shanbei, bahkan 4 Provinsi Shanhe digabung, tetap tidak cukup untuk ganti rugi. Kamu sungguh berani sekali. Barang pusaka kelas harta nasional seperti ini, berani kamu hancurkan. Kamu tunggu saja masuk penjara. APA. Selesai. Ibuku pasti akan memukulku sampai mati. Hancur begini parahnya, sungguh disayangkan. Bagaimana saya mau menelitinya? Akademisi Zhang, barang seperti ini, di rumah saya masih banyak. Tunggu sebentar ya, saya ambilkan untuk Anda. Lihat ini, cukup enggak? Glaze langit biru dari dinasti Song Utara. Kuali Zimovu. Dari Zaman. Dinasti Yuan. Ini semua adalah barang antik yang harganya selangit. Apa aku bilang, beberapa hal enggak sesederhana kelihatannya. Yifeng, barang antik ini, dari mana kalian dapat? Ini semua ayahku, nemu di tanah. Tidak. Akademisi Zhang. Ada masalah apa? Barang antik ini Mustahil. ditemukan di tanah. Dulu, barang ini, glaze langit biru dari dinasti Song Utara, pernah dilelang dengan harga 1 miliar. Waktu itu aku ada di sana, dan yang memenangkannya adalah ketua dewan direksi, Konglomerat hitam emas. orang terkaya di dunia sekarang. Ayamu, mana mungkin. Bisa nemu ini di tanah? Akademisi Zhang. Maksud Anda? Barang-barang ini, Benar-benar hasil curian? Memangnya kenapa lagi? Panggil ayahmu ke sini, masalah ini harus ada kejelasannya. Berani-beraninya mencuri barang antik semahal ini. Bersiaplah untuk mendekam di penjara seumur hidup. Ternyata hasil curian. Yifeng, ayahmu si pencuri ini. Senior Surgeon hari ini. Harus dia yang tanggung. Tidak mungkin. Ayahku nggak mungkin mencuri. Ayahku nggak mungkin mencuri. Buktinya sudah jelas di depan mata. Masih mau membela diri? Xiaofeng, ada teman sekolah di rumah? Ayahku pulang. Aku mau lihat. Siapa yang berani mencuri harta negara? Xiaofeng, ada teman sekelas yang datang ke rumah. Ayahku pulang. Aku ingin tahu. Siapa yang berani mencuri harta negara? Ayah, ini adalah akademisi Zhang. Katanya, barang antik di rumah kita bermasalah.
Onda adalah Tuan, Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Akademi Zizang, Onda Salamanjnali. Saya hanya seorang petani biasa. Mana makin saya pernah bertemu orang penting seperti Anda. Lalu mengapa wajah Anda terasa sangat familiar bagi saya? Akademi Zizang. Saya benar-benar tidak mengenal Anda. Onda Salamanjnali. Akademisi Zhang, Anda pasti salah mengenali. Dengan status Anda, mana mungkin mengenal orang seperti ini? Ekspresinya memang terasa familiar. Hanya saja saya tidak ingat saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah katamu barang antik itu ditemukan di ladang? Barang antik ini adalah milik teman lama saya. Dia meminta saya Untuk menyimpannya. Saat itu situasinya sangat mendesak. Dia meletakkan barang ini dan pergi begitu saja. Selama bertahun-tahun ini, saya terus mencarinya. Saya ingin mengembalikan barang-barang ini kepadanya. Nah, karena itulah masalah ini muncul. Ternyata ini adalah kesalahpahaman. maaf. Saya kurang pertimbangkan. saya salah mencurigai tuan ini. Yang penting kesalahpahamannya sudah terungkap. Kalau begitu, Kami akan pergi dulu. Guru, ada apa? Saya pasti pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Pak, Anda yakin Anda pernah melihat orang itu? Ya, aku pasti pernah melihatnya. Ayo kita cepat kembali, ambil semua foto lama yang ada aku di dalamnya. Lalu kita cari-cari, pasti bisa menemukannya. Qin Fei Fei. Sekarang ini, masih ada alasan apa lagi? Cepat minta maaf pada ayahku. King, Ha. minta aku minta maaf? Sungguh lucu. Berdasarkan apa aku harus minta maaf? Karena kau telah memfitnah ayahku mencuri, kau harus minta maaf padanya. Ayahmu cuma petani kumal. Pantas aku minta maaf? Minger, Kamu. si tua bangka kau bawa. Ibuku Kinlan kemana? Dia anaknya Kinlan. Sifatnya agak mirip sedikit. Si tua bangka, aku tanya kamu. Kau telaya? Inikah sikapmu biasanya saat berbicara dengan orang yang lebih tua? Ibumu tidak mengajarimu sopan santun? Aku seperti apa? Bukan urusanmu. Aku tanya sekali lagi. Di mana sebenarnya ibuku? Ayah. Abaikan saja dia, ayo kita pergi. Kalian tunggu saja. Ibu. Bu, aku baru saja dijahati sama seorang petani kampungan. Cepat bawa orang ke sini buat balas dendam buat aku. Diam, kamu sadar nggak kalau kamu sudah bikin masalah besar? Cuma pecahin satu barang antik doang kok. Sekarang juga, minta maaf sama mereka. Minta pengampunan mereka. Kenapa? Nggak ada kenapa-kenapa. Lakukan apa yang ku bilang. Minta aku minta maaf sama si petani kampungan itu? Tidak mungkin. Jengge ya, kalau kamu nggak minta maaf, jangan pulang ke rumah lagi. Hello? Teman Qin, sebaiknya kamu minta maaf saja. Lagi pula, kesalahan ada di pihakmu. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menghukumku. Kamu cuma seorang pembawa acara kecil. Jangan sok penting. Qin Fei Fei bertindak. Nggak perlu diatur-atur. Sama kalian. Apa yang kamu pegang? Apa yang dipegang ayahku, nggak ada urusannya sama kamu. Aneh banget. Pasti sembunyiin sesuatu yang nggak boleh dilihat orang. Kiliaran, Qin Fei Fei, jangan keterlaluan. nggak mau keluarin ya? Hari ini aku harus lihat. Kamu sembunyiin apa? Qin Fei Fei, kami nggak mau melodrama. Jangan semakin menjadi-jadi. Memangnya kenapa? Kalian berdua, bapak dan anak ini, mau mukulin aku ya? Semuanya, tenang dulu. Camus. Ayah, Kamu ini, gadis kecil, kok bisa seenaknya sendiri? Aku benar-benar nggak tahu ibumu mendidikmu seperti apa. Hei, si tua bangka bilang apa? Beraninya kamu? Coba ulangi lagi. Camus. Nok, Oyohodo urusan. Harus pergi dulu, kalau nggak, nanti terlambat. Kamu temani mereka dulu. Ya, Si tua bangka, tunggu saja. Ini belum selesai. kalau gitu, kalian, aku ambilkan air minum dulu ya.
Ada perkembangan? Ye Feng. Kru kami di luar, baru saja melihat ayahmu naik mobil seorang wanita. APA, ayahku naik mobil seorang wanita? Nah kan, sudah kuduga si tua itu bukan orang baik. Lihat saja dia buru-buru pergi. Pasti mau melakukan hal yang gak pantas dengan wanita itu. Jijik banget. Nggak mungkin, ayahku bukan orang seperti itu. Aku bilang fakta. Lihat saja sikapnya tadi. Pasti mau selingkuh tapi uangnya kurang. Jadi balik khusus ambil uang. Qin Feifei. Qin Feifei, kamu sekali lagi, dan lagi-lagi menghina aku. Aku beritahu kamu, aku sudah lama menahan diri. Yi Feng. Jangan gegabah. YK. Mari kita bicara baik-baik. Kata-katamu, teman Qin, terlalu keterlaluan. Wah, benar dugaanku. Jadi marah karena tersinggung. Ayahmu yang tua bangka itu, sekilas lihat saja sudah tahu, bukan orang baik. Baiklah, bagaimana sebenarnya kebenarannya? Mari kita ikut dan lihat, nanti juga ketahuan. Taemin Yi Feng. Kamu setuju? Ikut ya ikut. Aku percaya pada ayahku. Baik, kita berangkat sekarang. Untuk tidur dengan seorang perempuan, sampai-sampai datang ke hotel. Semewah ini untuk kencan. Ye Feng, ayahmu benar-benar bisa-bisanya mengeluarkan uang sebanyak ini. Aku heran, kenapa keluargamu sangat miskin, ternyata uangnya dihabiskan untuk hal seperti ini. Mungkin ada Kesalahpahaman di sini. Sebentar lagi Kider Khan mengurung ayahnya dan perempuan itu di dalam kamar. Semuanya akan terungkap jelas. ITU bukan SI Tuan Muda? Dia mau apa di sini? Aku lihat mereka pergi ke lantai 30. Si tua itu masih tahu pilih. Lantai tinggi ya. Kayaknya sering ngelakuin hal beginian. Ayah lagi ngapain sih? Aneh, lantai 30 Hotel Longzhou. Kan cuma ada suite presiden? Cepetan, mereka pasti baru mulai. Kita bisa masuk. Buat tangkap basah. Wah, gawat, Tuan Muda pasti. Maksudnya ke direktur utama. Aku harus buru-buru kasih tahu sekretaris Liu. Selamat pagi, Direktur Utama. Baik, silakan duduk dulu. Direktur Utama. Direktur Utama. Perjanjian pengalihan saham, setelah berlaku, semua aset Bapak akan dialihkan atas nama Tuan Muda. Kedepannya, Xiao Feng. Masih butuh bantuan kalian semua. Tenang saja, Direktur Utama. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Membantu Tuan Muda Mengelola Black Gold Financial Group. Ada beberapa hal lagi yang mau kusampaikan ke semua. Hillier, cepat keluar. Aku tahu kamu ada di dalam. Cepat keluar. Camus. Xiao Feng. Kenapa kamu datang, ayah? Kamu sedang apa di dalam? Aku bisa apa? Aku sedang bekerja. Cepat pulang. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Bekerja? Hari ini aku akan membongkar wajah burukmu. Fire semua orang melihat dengan jelas. Bagaimana cara kamu bekerja? Camus. Killian. Bukankah kamu datang untuk berselingkuh? Kamu ngomong sembarangan. Aku kesini untuk kerja paruh waktu, sebagai pembersih. Kerja paruh waktu membersihkan? Xiao Feng. Kalian apakah salah paham sesuatu? Ada apa? Mereka siapa? Maaf, bos. Ini anakku. Aku segera menyuruh mereka pergi. Xiao Feng.
Kamu masih belum membawa teman sekelas cepat pergi. Terlalu tidak sopan. Maaf, ayah, kami segera pergi. Tidak benar. Killian, pasti ada masalah. Kamu pasti tahu kami mengikutimu. Sudah disiapkan sebelumnya ya? Diam. Dari mana asalnya? Anak tak beradab. Keluar dari sini. Siapa kamu ini? Berani menghina aku? Kamu tahu siapa ibuku? Ibuku adalah orang terkaya di provinsi Shanbei. Aduh, siapa kukira? Ternyata Putri Qinlan. Kamu mengenal ibuku? Ketika aku mengenal ibumu, kamu belum lahir. Anak tak beradab. Ibumu saja tidak berani berbicara seperti ini kepada Jiang Wanshan. Giliranmu untuk bertindak lancang di sini? Kamu adalah sesepuh Black Gold Consortium. Jiang Wanshan? Jiang Wanshan? Itu ketua sesepuh Black Gold Consortium. Statusnya jauh melampaui orang terkaya di satu provinsi. Maaf, aku pergi sekarang. Xiao Feng, kamu juga pulanglah. Ayah harus bekerja sungguhan. Ayah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ada APA terburu-buru sekali. Tidak baik tadi, Tuan Muda berlari ke sini. Bersayaplah. Jangan sampai Xiao Feng tahu. Yeah. Beritahu Qin Lan. Upacara kedewasaan Xiao Feng besok. Dia tidak perlu datang. Qin, kamu mau pergi kemana? Acaranya belum selesai. Acara apa sih yang jelek begini? Aku nggak mau rekaman lagi. Aku mau pulang. Bapak ya, pesanan jas Anda sudah sampai. Bagaimana? Kapan Anda bisa mengambilnya? Baik, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Yifeng, ada apa yang membuatmu senang? Aku untuk ayahku, memesan jas khusus, sudah selesai. Orang sepertimu, masih memesan jas khusus? Sungguh menggalakan. Dia memesan jas. Ada urusan apa denganmu? Bukannya kamu mau pergi? Pergi sajalah. Aku ubah pikiran. Aku mau lihat sekarang. Dia yang ganteng ini, bisa memesan jas seperti apa? Ye Feng, kamu memesan jas ini, ada makna khusus apa? Sebenarnya, besok adalah upacara kedewasaanku. Tapi ayahku bahkan tidak punya satu baju yang layak. Jadi, aku pakai uang saku yang kukumpulkan sendiri untuk memesan jas khusus untuknya, ingin membuatnya senang. Kebetulan sekali. Besok juga, Konsorsium Hayen. upacara kedewasaan putra ketua dewan. Mungkinkah? Teman Ye Feng, sungguh berbakti ya. Para penonton, kita sekarang. Virgilia bersama. Taemin Yifeng, jas khusus yang dipesan untuk ayahnya. Saksikan bersama, ikatan antara ayah dan anak mereka. Selamat datang. Halo, saya mau ambil jas yang sudah saya pesan dulu. Anda Bapak Ye Feng ya? Baik, tunggu sebentar ya, saya ambilkan sekarang. Bagus sekali, ayah pasti suka. Jadi ini jas yang kamu pesan khusus untuk ayahmu? Kupikir barang mewah apa? Barang jelek kayak gini, masih perlu dipesan khusus. Di pinggir jalan banyak yang jual. Kamu bicara apa sih? Bagaimanapun juga, ini kan merupakan perhatian Ye Feng. Wajar. Kalau begitu perhatiannya, sangat murah ya harganya. Kamu. Sudah, jangan pedulikan dia. Selama ini, uang jajan yang ayah berikan tidak pernah kehabiskan. Senyuannya kusimpan supaya di acara kedewasaan nanti bisa beli hadiah untuknya, bayar pakai kartu. Baik, tunggu sebentar. Manager, cepat ke sini. Jangan-jangan kartu ini kosong? Ada APA? Manager, lihat ini. Selamat datang, tamu terhormat. Saya manajernya. Jika ada kebutuhan apapun, bisa beritahu saya. Saya pasti akan penuhi sepenuhnya. Dia Kumo orang Kessel. Kalian ini kenapa sih? Heboh-heboh amat, gila ya? Diam, Tuan. Kartu ini isinya 10 miliar. Dia tamu paling terhormat kami. Sopan sedikit. APA? Familiar? Familiar? Apa kalian tidak salah? Uang di kartu ini
cuma uang saku biasa, dari ayahku untukku. Masa sih, bisa sampai 10 miliar? Tidak mungkin salah, Tuan. Mesinnya baru kami ganti. Benar ada 10 miliar di kartu ini. Aku tahu ini bagaimana. Bagaimana? Kartunya tiba-tiba, ada uang sebanyak ini. Hanya ada satu kemungkinan. Yaitu ayahnya, mencuci uang untuk orang lain. Mencuci uang? Betul, ada orang yang khusus mencuci uang haram. Jumlahnya sangat besar. Aku peringatkan kalian, uang ini, jangan ada yang berani sentuh. Kalau tidak, kalian semua komplotannya. Tidak mungkin. Ayahku tidak akan melakukan Hal melanggar hukum seperti ini. Malas berdebat denganmu. Kau jelaskan saja ke polisi nanti. Aku akan telepon polisi sekarang. Tunggu dulu. Kita pergi ke Banque du Lu. Periksa asal uang ini. Baru ambil keputusan nanti. Mungkin saja. Ini cuma salah paham. Ya, aku akan ambil nanti. Nona Kin, kamu datang juga? Silakan masuk. Di kartunya ada harta sebesar 10 miliar, asalnya tidak jelas. Coba kamu periksa apa yang terjadi. APA? 10 miliar? Aku curiga dia terlibat pencucian uang. Pencucian uang? Hai, kalian, jaga dia baik-baik, jangan sampai dia kabur. Apa maksudmu? Cengkeya, aku tidak melakukan pencucian uang. Hei, ada atau tidaknya, bukan kamu yang menentukan. Tunggu sampai aku selesai menyelidiki. Berikan kartunya. Nona Kin, aku akan melaporkan ke direktur sekarang. Tunggu sebentar. Bersiaplah untuk membusuk di penjara. Oh, jadi ini Tuan Muda. Dia nanti akan menjadi bos baruku. Foto Tuan Muda sudah dikirim ke Bapak. Ketua direksi berpesan, besok sebelum upacara kedewasaan, identitas Tuan Muda tidak boleh dibocorkan. Mengerti, mengerti. Pak Direktur, ada hal yang ingin saya laporkan. Di kartu ini ada harta yang sangat besar. Asalnya tidak jelas. Saya curiga terkait pencucian uang. Orangnya sudah saya kendalikan. Ini kartu hitam eksklusif, milik ketua direksi. Di mana dia? Cepat bawa aku ke sana. Di mana dia? Itu dia direktur banknya. Itu Tuan Muda. Sama persis dengan foto yang dikirim sekretaris Liu. Sama persis. Kalian ini, cepat minggir, beri jalan. Pak Direktur, di kartunya ada harta yang asal-usulnya tidak jelas. Ini bisa jadi terlibat pencucian uang. Tidak takut dia kabur? Omong kosong, pencucian uang apa? Asal-usul tidak jelas apa? Tidak ada hal seperti itu. Maksudmu apa? Benar, Pak Direktur. Ini sebenarnya bagaimana? Wah, Tuan Mudaku, Anda kan putra orang terkaya di dunia. Jangankan punya 10 miliar di kartu, punya 100 miliar, 1 triliun pun, itu bukan apa-apa. Bapak Ye, begini kejadiannya. Ini, karena sistem bank kami sedang diperbarui, menyebabkan saldo Anda terjadi kesalahan saat dicek. Baru terjadi kesalahpahaman seperti ini. Tidak mungkin. Apa Bapak melindunginya? Masa sih, saat seperti ini sistem bank tiba-tiba bermasalah? Urusan bank kami, perlu dijelaskan ke orang luar seperti kamu? Kamu? Bapak Ye, sungguh sangat menyesal, membuat Anda mengalami ketidakadilan. Sebagai permintaan maaf, di kartu bank saya ini, ada 1 juta. Ini sebagai kompensasi kecil, mohon diterima. Tidak, masa saya terima uang Bapak? Itu, karena kesalahan kami. Baru terjadi kesalahpahaman seperti ini. Tolong jangan menolak lagi. Tolong terimalah. Kalau Bapak tidak terima, saya malam ini tidur. Saya mungkin tidak bisa tidur nyenyak. Baiklah, terima kasih, Pak Direktur. Keberuntungan sialan. Seperti ini bisa kamu dapatkan. Cheng Yifeng, boleh wawancara sebentar? Sekarang, apa yang paling ingin kamu lakukan dengan uang yang baru saja kamu dapatkan ini? Orang miskin kayak dia, kalau dapat uang mungkin juga nggak tahu cara belanjanya. Pasti kayak orang-orang kaya mendadak itu, boros-boros kayak orang kaya baru. Nanti kalau Xiao Feng sudah besar, bisa pindah ke kota Jiangcheng. Aku pasti akan berusaha keras agar ayahku bisa tinggal di rumah baru. Aku ingin membelikan ayahku sebuah rumah. Kamu ingin beli rumah? Rumah tua di rumah kami. Setiap hujan pasti bocor, dan ayahku punya rematik. Setiap kali pasti sangat tersiksa. Aku pikir kalau bisa pindah ke kota, mungkin akan lebih baik. Dengan uang sedikit yang kamu pegang itu,
Masih mau beli rumah di Jiangcheng? Dia mau beli rumah. Urusanmu apa? Kepo banget sih lo. Harga rumah di Jiangcheng, 100.000 per meter persegi. Walaupun dia punya 1 juta, paling-paling cuma bisa beli kamar mandi doang. Harga rumah di pusat kota memang mahal, tapi di pinggiran jauh lebih murah. Kalau kamu tidak mempermasalahkan lokasinya, aku punya 1 unit di pinggiran kota. Tidak tahu kamu ada minat untuk lihat-lihat? Oh, Ayo kita pergi. Oke, hati-hati di jalan. Nona yang cantik ini, saya adalah manajer marketing properti ini. Boleh tahu apakah Anda datang untuk membeli rumah? Dia yang mau beli. Oh, oke. Siapa yang mau beli? Kamu, ini cuma anak kecil. Lihat cara berpakaianmu yang lusuh. Kamu mau beli rumah? Bercanda apa? saya ingin unit tipe kecil, yang lebih murah, ada tidak? Unit tipe kecil saja harganya ratusan juta. Kamu ini cuma anak kecil. Mau beli rumah apa? Hei, bagaimana caramu bicara? Tidak tahukah pelanggan adalah raja? Nona, pelanggan yang punya uang, barulah raja kami. Yang seperti dia yang lusuh ini, saya malah curiga apakah dia bisa beli. Bagaimana kamu tahu saya tidak mampu? Baiklah, kebetulan di sini ada 1 unit rumah tipe kecil. Uang muka rumah ini harus 300 juta. Boleh tanya, tuan yang terhormat ini, Anda berencana bayar pakai apa? Pakai kartu. Ya sudah, pakai kartu. Bagaimana? Sekarang percaya? Percaya. Maaf, tuan. Barusan saya tidak bisa melihat kehebatan Anda. Saya salah. Saya akan segera siapkan kontrak pembeliannya. Saya lebih suka si kopi yang sambong tadi. Tuan, KTP. cuma rumah kecil jelek, senang sampai segitunya. Sungguh tidak berguna. Ini tidak mungkin. Ada masalah apa? Pak, sebenarnya, beli berapa unit rumah? Di sistem saya, menunjukkan Bapak terkena pembatasan pembelian. Pembatasan pembelian, masih ada rumah lain atas namanya. Untuk memenuhi syarat pembatasan pembelian, setidaknya harus punya 2 unit rumah atas namanya. Ye Feng, apa kamu masih punya properti lain? Nggak ada, kondisi keluarga kami, kan kalian tahu. Hari ini adalah pertama kalinya aku datang ke marketing galeri. Jangan-jangan sistemnya error lagi ya? Tidak mungkin, Bu. Sistem kami ini diperbaiki sebulan sekali. Tidak mungkin salah. Jangan panik dulu. Saya bantu kalian. Periksa lagi informasi propertinya. Ya ampun. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Jangan berbelit-belit. Cepat katakan, ketemu apa? Ternyata atas nama Bapak Ki ada lebih dari 800 unit rumah. Dan semuanya baru saja dialihkan kepemilikan siang ini. Lebih dari 800 unit yang baru dialihkan? Ini tidak mungkin. Dia cuma orang desa. Mana mungkin punya properti sebanyak ini? Di antara properti-properti ini, ternyata ada lebih dari 100 unit yang adalah villa. Termasuk Raja Gedung, nomor 1, di kawasan Chile Jiangchong. Bukankah itu tempat tinggal Chairman Black Gold Financial Group? Yi Feng, apa hubunganmu dengan Chairman Black Gold Financial Group? Aku nggak tahu, aku sama sekali nggak kenal. Apa itu chairman dari Black Gold Group? Kalau tidak ada hubungan, lalu bagaimana rumah-rumah ini bisa atas nama Anda? Pak, apa di keluarga Anda ada orang kaya yang tidak diketahui, lalu membeli unit terbaik itu, dan memindahkannya atas nama Anda? Mungkinkah? Ayahmu adalah Chairman Black Gold Group, orang terkaya di dunia? Nggak mungkin. Ayahku selalu tinggal denganku di desa. Aku tahu berapa uangnya. Masa sih orang terkaya tinggal di pelosokan miskin seperti itu? Kami pernah ke rumah mereka. Orang terkaya tinggal di tempat seperti ini. Percaya nggak sih? Sepertinya, untuk mencari tahu kejelasannya, kita harus tanya ayahmu. Nggak diangkat. Ini gampang kok. Kita pergi ke unit terbaik No Dianyi, dan lihat saja langsung. Sekarang, tentu saja kalau memang ayahnya yang beli, pasti ada jejaknya. Oke, setuju. Ayah, sebenarnya ini bagaimana sih? Baik kalau baju kita pergi ke Jiangcheng numero 1 untuk menyelidiki. Pak, KTP Anda. Xiao Feng, besok ayah akan memberimu identitas baru.
Chairman, semuanya sudah siap. Tinggal menunggu upacara kedewasaan besok untuk mengungkap identitas yang master. Baik. Antar aku ke unit terbaik nomor 1. Aku mau atur sedikit. Nanti, itu akan jadi rumah baru Xiao Feng. Baik. Kami tidak punya kunci. Bagaimana caranya masuk? Kalian lagi ngapain? Curiga banget kelakuannya. Mau mencuri, ya? Onda Salah Sanka. Kami bukan mau mencuri. Kami mau menyelidiki sesuatu. Alasannya baru denger nih. Gak peduli kalian mau ngapain. Ikut gue. Pak Satpam, villa ini atas namaku. Aku cuma mau mencari tahu soal ini, bukan mau mencuri. Apa katamu? Villa mewah ini atas namamu? Bikin ketawa aja. Satpam, lihat dong penampilanmu yang lusuh. Kalau bisa beli villa mewah ini, masa iya? Aku serius. Pak Butler. Ada beberapa orang buat masalah di villa mewah. Tolong kirim orang ke sini. Diam di situ. Ketua direksi, barang yang Bapak perlukan, akan segera saya siapkan. Baik. Ingat baik-baik wajah Tuan Muda, mengerti? Mengerti. Pak Butler. Ada beberapa orang buat masalah di villa mewah. Cepat kirim orang ke sini. Ketua direksi, saya urus dulu. Lapor, Pak Butler. Beberapa orang ini mencurigakan. Sudah saya. Candlelight. Tuan Muda. Benda sialan. Perani tidak hormat. Kamu tahu nggak masalah sebesar apa yang kamu buat? Pergi. Pak Butler. Aku nggak akan beririsan sama orang Kessel. Lebih baik bawa kami. Tuan Muda. Maaf, Tuan Muda sampai kaget. Ini. Tuan Muda. Kamu salah orang ya? Aku tidak kenal kamu. Kamu buta ya? Si orang kampungan ini. Kau panggil dia Tuan Muda? Diam, kalau masih berani tidak hormat pada Tuan Muda, jangan salahkan aku tidak akan berbaik hati. Tuan Muda, silakan ikut saya. Direktur Utama, Kinlan menelepon lagi. Mau ikut besok upacara kedewasaan Tuan Muda. Apakah kita tetap menolaknya? Biarkan mereka datang. Karena putrinya meremehkan Xiao Feng. Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Xiao Feng menjadi sesuatu yang tak terjangkau baginya. Mengerti. Silakan lewat sini. Apa maksudmu? Ini kan, villa milik Ketua Heijin Financial Group. Ini, masa kalian bisa masuk senaknya? Aku ini, anak perempuan orang terkaya di Shanbei. Berani-beraninya kau menghalangiku. Jangankan anak perempuan orang terkaya Shanbei, bahkan orang terkaya Shanbei sendiri, kalau dia datang, juga harus patuh aturan di sini. Pergi. Ayah. Kenapa kau di sini? Xiao Feng, kenapa kau datang ke sini? Bukannya kau kerja paruh waktu di hotel? Kenapa kau sampai ke sini? Xiao Feng, dengarkan ayah. Lauya. APA kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kenapa di kartu yang kau beri padaku ada saldo ratusan miliar? Kenapa atas namaku ada lebih dari 800 rumah? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Xiao Feng, karena kau sudah tahu, maka aku akan jujur padamu. Ayo pergi. Kita saja tidak diizinkan masuk. Masih tinggal di sini untuk apa? Ayah. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Xiao Feng, ayah takut kalau kamu tahu kondisi keluarga kita. Kamu jadi malas belajar. Terpaksa, baru mengambil langkah ini. Tuan Muda, kamu tidak sedang bermimpi. Ini semua nyata. Dokumen transfer saham Black Gold Financial Group. Ayah juga sudah menyiapkan 2 perjodohan untukmu. Satu dari keluarga Qin, orang terkaya di Shanbei. Yang satunya lagi, keluarga Han, orang terkaya di Shannan. Mereka akan menghadiri upacara kedewasaanmu. Nanti, kamu sendiri yang putuskan, mau bertunangan dengan siapa.
Aku buka kartu. Aku orang kaya. Aku anak orang terkaya di dunia. Besok adalah upacara kedewasaan anak. Ketua Black Gold Financial Group. Kamu harus pilih satu, baju yang paling cantik, agar berhasil bertunangan dengannya. Tenang saja, Bu. Anak ibu secantik ini, pasti tidak ada masalah. Jangan sampai lengah. Orang terkaya di Provinsi Shannan juga mengincar perjodohan ini. Iya, tahu. Besok, akhirnya bisa ketemu pacarku. Aku juga nggak tahu, dia ganteng atau enggak, sudah menunggu lama sekali. Akhirnya sampai hari ini. Bu, Yan, cepat ke sini. Ibu sedang apa? Besok adalah upacara kedewasaan anak, Ketua Black Gold Financial Group. Kamu bilang, hadiah yang ibu kirim ini, sedikit nggak sih? Ini masih dikira sedikit, ibu hampir saja mengirimkan putri kesayangan ibu. Kamu benar, kamulah hadiah terbaik yang mau ibu berikan. Bu, Ibu maksudnya apa? sebenarnya, ibu sudah menjodohkanmu dengan anak orang terkaya itu. Besok kamu harus aktif sedikit, berusaha agar bisa menjadi menantu orang terkaya itu. Mengerti? Han Qingyan, berani sekali kamu datang ke sini. Dengge ya, hari ini yang akan bertunangan dengan putra direktur utama. Pasti aku. Hanya aku. Oh ya? Belum tentu. Kalau kamu masih tidak tahu diri, jangan salahkan aku. Kalau aku mempermalukanmu. Yifeng, kamu datang atas dasar apa? Tempat seperti ini, mana cocok untuk orang miskin sepertimu? Bisa datang ke sini? Kamu saja bisa datang, kenapa aku tidak? Orang miskin sepertimu mana bisa disamakan denganku? Aku kasih tahu ya, hari ini adalah upacara kedewasaan. Hueris Black Gold Consortium. Statusmu tidak pantas untuk berada di sini. Cepat pergi dari sini. Kalau aku pergi, upacara kedewasaan ini mungkin tidak akan terlaksana. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang kalau kamu pergi, upacara kedewasaan ini tidak akan terlaksana? Kamu pikir kamu adalah Hueris Black Gold Consortium? Lucu sekali. Betul. Aku adalah pewaris Black Gold Consortium. Kamu berani berpura-pura jadi pacarku? Cari mati. Dasar orang miskin. Berani-beraninya kamu memukulku. Ayo, usir dia dengan pukulan. Aku lihat siapa yang berani. Zhang Wanshan. Kamu mau mematahkan kaki siapa? NIH? Aku. Hari ini adalah hari aku, menjadi ketua dewan direksi baru. Black Gold Financial Group. Siapapun yang berani, Butte Karabutan di sini. Aku Jiang Wanshan. tidak akan membiarkannya lolos. Dia yang bikin onar di sini. Aku lagi cari orang untuk menghajarnya. Aku datang untuk upacara kedewasaanku sendiri, masa dibilang bikin onar? Sudah di ujung tanduk, masih berani bicara seenaknya. Ayo, gebuk dia sampai pergi. Jangan ganggu upacara kedewasaan. Pakarku. Kurang ajar, dasar tidak tahu diri. Minger. Jiang Wanshan dari Black Gold Financial Group, menghadap Tuan Muda. Hemenjang, Anda adalah senior. Kalau Anda seperti ini, aku tidak pantas menerimanya. Tuan Muda. Silakan masuk. Yifeng ternyata anak ketua dewan direksi? Masa sih? Fei, masih bengong di sini ngapain? Kamu masih belum cepat-cepat masuk? Bu, aku tadi kayaknya udah nyakitin hati anak direktur utama. Gimana nih? Kamu udah ketemu anaknya, direktur utama? Jiang Fangshan yang bilang sendiri. Dia baru aja bawa orang masuk ke dalam. Kayaknya aku udah nggak ada harapan. Zhang Wanshan. Aku dengar, dia juga punya hubungan yang lumayan dekat dengan Han Xiun itu. Ini pasti, dia yang sengaja atur, fire Han Xiun. Wanita itu bisa dapat posisi. Ayo kita masuk lihat. Tuan Muda. Silicon Anda jalan-jalan dulu di sini. Aku akan siapkan prosesi suksesi. Yifeng. Kebetulan sekali, kamu juga di sini. Ye Feng, kamu ini. Hampir saja aku tertipu olehmu. Penerus konglomerat hitam emas pun. Berani kamu palsukan. Benar-benar nggak tahu maut. Ayo orang. Tangkap dia. Buang ke sungai buat makan ikan.
Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja mau menangkap dia. Lalu menghajarnya habis-habisan. Hari ini adalah upacara kedewasaan. Anak direktur utama, kalian berani lancang seperti ini? Nggak takut kalian, keluarga Qin hancur? Cekat. Aku benar-benar takut banget ya. Han Qingyan. Jangan kira aku nggak tahu. Rencana apa yang kamu punya? Ngapain kamu banyak omong sama dia? Kamu itu yang menipu dan mengibuli orang. Berani memukul anakku. Itu ya? Hari ini, aku akan gantikan ayah ibumu, mendidikmu dengan baik. Hari ini, aku akan mewakili orang tuamu untuk memberimu pelajaran yang baik. Berani-beraninya melawan. Tangkap dia. Dengarkan baik-baik. Hari ini, jika berani menyentuhku, akibatnya tidak akan bisa kalian tanggung. Kau pikir aku mudah ditakut-takuti? Hari ini, aku akan membuatmu ingat ini dengan baik. Hei, kemarilah. Ambilkan tongkat. Biarkan aku yang memberinya pelajaran. Ye Feng. Kuberi kamu satu kesempatan. Berlutut. Berani-beraninya menatapku. Cari mati. Yi Feng. Jaga dia baik-baik. Berani-beraninya mengaku sebagai pacarku. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan membuatmu kapok mengaku. Buatmu jera mengaku. Berhenti memukul. Kalau terus dipukul, bisa-bisa tewas. Si lucu ini. Kalau mati, ya mati. Bikin masalah besar. Semua, berhenti. Berhenti, kalian semua. Kau. Adieu, Tuan Muda. Tahan, Tuan Muda. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Mau pergi? Sudah terlambat. Qin Fai Fai, apa lagi yang kau mau lakukan? Tempat ini bukan tempat yang bisa kalian datangi dan tinggalkan. Shizuka Heidai. Ketua direksi akan segera tiba. Tunggu di sini untukku. Jika terus begini, Ye Feng bisa kehilangan nyawanya. Sayang sekali. Kalau dia mati, itu juga salahnya sendiri. Minger Cow. Seseorang. Seret dia pergi. Tunggu keputusan ketua direksi. Qin Lan. Jika kau tidak ingin mati, cepat minggir. Kau tahu tidak. Kau sedang dalam masalah besar. Jiang Wanshan yang sedang dalam masalah besar adalah kau. Untuk membantu temanmu itu, Han Zayun, kau berbuat semamu di belakang Tuan Ye tanpa sepengetahuannya. Tidakkah kau takut Tuan Ye akan menghukummu setelah mengetahuinya? Baik. Aku akan telepon direktur utama sekarang. Kamu tamat. Direktur utama. Ada masalah buruk. Tuan Muda Depukuli. Apa? Aku segera sampai. Berapa lama lagi? Setengah jam. Cepat, dalam 10 menit. Harus sudah sampai di sana. Oh. Berhenti bersikap sok berkuasa di sini. Kamu pikir aku ini takut sama ancamanmu? Sudah di ujung tanduk, masih belum sadar. Kalian ini sungguh tak terselamatkan. Yang di ujung tanduk itu kamu. Berhenti. Xiao Feng. Xiao Feng. Apa yang terjadi? Director. Qin Lan dan putrinya berani sekali. Mereka mengacaukan acara. Bahkan mereka melukai. Dia sanggup tak termaafkan. Bawa Xiao Feng ke rumah sakit dulu. Baik. Bersihkan tempat ini.
Direktur, tolong dengarkan saya. Sebenarnya, Saya menyuruhmu mendidik putrimu. Bejinika Karamu. Mendidik putri? maaf, Bapak Ye. Tolong dengarkan penjelasan saya. Ini semua salah paham. Salah paham? Kamu pukuli anak saya, sampai seperti ini, dan kamu berani bilang sama saya, itu cuma salah paham? Pak Ye. Saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah anak Bapak. Kalau saja saya tahu, walaupun Bapak kasih saya 100 nyali sekalipun, saya pasti tidak berani. Ayah, Pak Ye, kami benar-benar tidak tahu kalau Ye Feng adalah putra Bapak. Kalau kami tahu Ye Feng adalah putra Bapak, kami pasti akan memperlakukannya dengan baik. Sebaik-baiknya, masa kami berani menyentuhnya? Kalian bukan tahu salah. Tapi tahu status saya. Kalian takut. Tidak tahu sopan santun. Beringas dan semena-mena, kamu melindungi dan membiarkannya, membekinginya. Kalian berdua, ibu dan anak ini, Pasti akan membayar mahal. Pak Ye. Pak Ye, saya tahu salah. Maafkan saya kali ini saja. Pak Ye, saya mohon. sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat. Saya umumkan, petunangan Sik Feng dengan keluarga Qin dibatalkan. Jangan. Jangan batalkan petunangan. Qinlan, lebih baik kamu berdoa. Xiao Feng tidak apa-apa. Kalau tidak, saya akan membuat seluruh keluarga Qin mati bersamanya. Pak Ye, tidakkah Bapak sedikit pun mengenang hubungan kita dulu? Hubungan kita dulu, kamu pantas? Xiao Liu, beritahu semua. L'accusant et canon Meunier du Rue. Terhadap keluarga Qin, saya akan membuat keluarga Qin bangkrut. Siap, Direktur. Tuan Ye, sekejam itu kah? Akibat ulah sendiri, susah sendiri. Ini kalian yang minta sendiri. Mama, sekarang kita harus bagaimana? Jangan nangis. Nangis buat apa? Tapi, dia bilang akan menghancurkan keluarga Qin. Kita akan bangkrut, Ma. Kalau Yi Zhenggua sampai segitunya tidak kasih jalan hidup, jangan salahkan aku. Kalau aku bertindak kejam. Ma mau apa? APA, kamu mau? Aku akan urus prosedur rawat inap. Nona Han, tolong jaga tuan muda sebentar. Tenang, Paman Jiang. Ye Feng, kamu sudah sadar? Gimana rasanya? Air. Oke, tunggu sebentar, aku ambilkan air. Airnya habis, aku ambil lagi. Tunggu ya. Ayo, ikut aku tangkap orang. Tangkap dia, bawa pergi. Cepat kejar, jangan sampai dia kabur. Cewek ini gimana? Bawa sekalian, jangan sampai dia merusak rencana Duanji. Pak Direktur, anak Bapak ada di ruang rawat inap ini. Di mana dia? Xiao Feng di mana? Pak Direktur, ini ponsel anak Bapak. Jangan-jangan anak Bapak mengalami masalah? Beritahu Lao Wu, sekarang cari dia. Bahkan jika harus menggali sedalam-dalamnya, kita harus menemukan Xiao Feng. Baik.
sudah menemukan Xiao Feng? Pak Direktur, semua tempat yang mungkin sudah kami cari, tapi kami masih belum menemukan anak Bapak. Tambahkan personel dan terus cari. Ye Zhengguo, anakmu ada di tanganku. Qinlong, apa yang kuanjangkan? Lepaskan anakku. Lepaskan dia, tidak mungkin. Sebenarnya apa yang kau mau? Sederhana saja, bawa perjanjian penggalian saham dari Black Gold Financial Group. Asalkan kau transfer semua saham ke atas namaku, anakmu akan baik-baik saja. Kalau tidak, kau bisa siapkan peti mati untuk anakmu. Kau. Qinlong, kau cari mati. Pergissez la Matcambia. Ketua direksi, saya akan segera hubungi orang. Ye Zhengguo, semua ini kau yang memaksaku. Ibu, katakan, apakah Ye Zhengguo itu benar-benar akan menyerahkan sahamnya kepada Kira? Tentu saja. Dia sangat menyayangi anaknya. Untuk membesarkan Ye Feng, dia menyembunyikan identitasnya di sebuah desa kecil terpencil. Selama 18 tahun, dia pasti akan datang. Bagus sekali. Nanti, Black Gold Financial Group akan menjadi milik kita. Keluarga Qing kita akan menjadi orang terkaya di dunia. TAPI, Ibu. Nanti, kalau mereka balas dendam pada kita, bagaimana? Balas dendam? Setelah kita dapatkan Black Gold Financial Group, dia hanya orang biasa. Nanti, kalau aku ingin membunuhnya, bukankah itu hal yang sangat mudah? Yi Feng, penghinaan ayahmu pada kami akan kubalas berlipat ganda padamu. Biarkan kutusuk kau beberapa kali dulu untuk melampiaskan amarah. Kamu ini lucu ya. Udah kayak gini, Masih berani melawan aku. Kalian, habisi dia. Biar dia tahu akibatnya ganggu aku. Jangan. Lepasin aku. Bejenggan. Lihat muka kamu aja udah bikin kesal. Nanti aku jual kamu. Biar seumur hidup, cuma bisa jadi mainan orang. Qin Fai Fai. Jangan sentuh dia. Berani, lawan aku aja, kalian para penjahat. Cepat lepaskan dia. Oak. Kamu yang minta ya. Bawa dia ke sini. Nah, sekarang kamu bisa lihat sendiri. Gimana dia dipermainin. King Yan, Qin Fai Fai. Kamu ini, lucu banget. Beraninya kamu makiku. Mau kubunuh kamu ya? Fifai. Dia belum boleh mati sekarang. Mending potong tangannya aja, biar puas. Boleh juga. Kalau gitu, kupotong tangannya aja. Bisa juga kita kirim foto. Kae Ye Zhengguo. Berenti, Xiaofeng, Qinlan, le Bascan Anacus et Karanjuga. Ye Zhengguo, perhatikan caramu bicara denganku. Betul? Mau selamatkan anakmu? Surat perjanjian pengalihan saham sudah dibawa? Ini yang kalian minta. Ibu, ini benar-benar surat perjanjian pengalihan saham dari Black Gold Financial Group. Yi Zhengguo. Kalau dulu kau terima saja,
Lamaran anakmu untuk putriku. Urusan ini kan sudah selesai. Mana perlu repot-repot begini? Jangan banyak omong. C'est car juga lepaskan anakku. Dulu aku yang mengejarmu, kau tidak mau. Sekarang kau menyuruhku melepas anakmu, menurutmu mungkin? Apa maksudmu? Maksud APA? Bocah tua. Ini saja tidak mengerti? Maksudnya hari ini. Membuat kalian semua mati di sini. Kalian. Suruh mereka semua berlutut di hadapanku. Camus. Qinlan. Kamu masih mau terus berbuat salah? Salah? Apa salahku? Sekarang kamu berlutut di hadapanku. Apa hakmu bicara seperti itu? Hanya dengan kalian lenyap. Kami baru bebas dari masalah. Tenang saja. Setelah kamu pergi, aku akan bantu mengurus Black Gold Financial Group dengan baik. Jangan sentuh ayahku. Pergi, Hengkanggu. Jangan sentuh ibuku. Lepaskan. Xiaofeng, lepaskan dia. Carrie Lan. Xiaofeng. Yi Feng. Teriak apa lagi? Jangan buru-buru. Aku akan segera mempertemukan kalian berdua, ayah dan anak. Sekumpulan sampah masyarakat. Berani-beraninya kalian tidak menghormati kedua dewan direksi. Tangkap mereka. Xiao Feng. Inlan, cepat berlutut dan minta maaf. Dari zaman dulu, yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Aku tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Bunuh saja aku. Aku yang akan berlutut. Pak Ie. Pak Ie. Kumohon lepaskan aku. Aku tahu salahku. Pak Ie. Kumohon jangan bunuh aku. Ini semua ide ibuku. Tidak ada hubungannya denganku. Pak Ie. Aku masih muda. Aku tidak mau mati. Membunuhmu? Tanganku jadi kotor. Lau. Tangkap mereka. Serahkan ke kantor polisi. Ayo, bawa pergi. Jenggen. Lepaskan aku. Jenggen. Pak Ie. Ayo, buka mulut. Bagaimana kalau? Lebih baik aku yang lakukan sendiri. Cuma kepalaku yang terluka. Tanganku baik-baik saja. Lagi pula sudah beberapa hari ini. Aku sudah sembuh. Tidak boleh. Kata dokter, kamu mengalami gagal otak ringkeng. Jangan-jangan nanti tidak bisa memegang dengan stabil. Terbakar sendiri bagaimana? Ayo. Ayah, Tant. Paman Yi. Ibu. Lihat kalian berdua akur. Seperti ini, aku juga jadi lega. Xiaofeng, besok keluar dari rumah sakit. Ikut aku ke perusahaan. Kenali bisnisnya. Aku akan memperkenalkanmu secara resmi kepada para direktur perusahaan. Kenali baik-baik. Baik. Tidak masalah. Kamu istirahat saja yang cukup. Ada Qinyan yang merawatmu. Aku juga jadi lega. Ku ini. Jadilah anak yang lebih berguna.
Kinlan, kau sudah menghitung segala tipu muslihat, tapi akhirnya kecerdikanmu justru mencelakanmu. Tuan Ye, bukanlah orang yang bisa kau kendalikan. Feng, mulai hari ini, kamu adalah Direktur Utama Grup Heijin. Kedepannya, dalam bertindak, harus lebih tenang dan bijaksana, lebih tegas, kelola seluruh grup dengan baik. Hal-hal yang harus kamu pelajari, masih banyak, tapi tenang saja, para senior seperti Jiang Wanshan akan membantumu. Tegas. Benar, kamu adalah Direktur Utama, seluruh grup harus mendengarkanmu, bahkan para senior ini melakukan kesalahan, kamu juga punya hak untuk memecat mereka. Mimi Guang. Baik, ayah, saya mengerti. Cepat naik ke atas, segera, rapat Dewan Direksi akan segera dimulai. Direktur Utama, seperti yang Anda perkirakan, Qin Gang tahu, kakak perempuannya, Qin Lan, setelah ditangkap, sudah melakukan tindakan balas dendam. Ditambah lagi, Anda menyebarkan kabar pensiun karena sakit. Dia bahkan bersekongkol dengan direktur lain, persiapan Tak meningkirkan Tuan Muda, mengendalikan grup Heijin. Baik, tunggu saya datang. Feng, kamu naik dulu. Saya masih ada urusan. Baik. Feng, bisnis seperti medan perang. Ini yang ayah ajarkan padamu, pelajaran terakhir. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Maaf ya. Kamu buta ya? Tidak lihat aku di sini? Kamu bikin anak kesayanganku. Katakun, sejak dan minta maaf padaku. Kok ada orang yang lebih kasar daripada Qin Feifei ya? Dasar sampah. Kamu ngomong apa sih? Nggak ada apa-apa, aku cuma penasaran aja. Gimana caranya manusia bisa melahirkan anjing? Kamu tahu nggak siapa aku? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Aku orang baru. Aku memang nggak tahu. Siapa kamu? Dasar orang baru, berani banget ya. Kamu tahu nggak, perusahaan ini nantinya Akan dikendalikan ayahku. sekarang juga sujud. Kalau tidak, aku akan hancurkan hidupmu. Biut kamu menjemas di jalanan. Ayahmu. Siapa ayahmu? Ayahku adalah Qin Gang. Director Senior Black Gold Financial Group. Bibiku adalah Qin Lan, orang terkaya di Provinsi Shanbei. Sekarang, cepat sujud di hadapanku. Pantas saja begitu kasar. Ternyata satu keluarga dengan Qin Feifei. Menyuruhku sujud di depan umum begini, nggak pantas kan? Lagipula, ayahmu juga bukan direktur utama. Masa mungkin dia yang pegang kendali? Jangan banyak omong. Kamu nggak mau sujud, ya, Satpam? Ada apa, Nona Qin? Petakan kaki. Anak ini, buang dia keluar. Sedang apa? Anak ini membuat bebeku ketakutan. Kusuruh dia berlutut minta maaf. Dia malah tidak mau. Aku baru saja mau memberi pelajaran padanya. Thanks, Seth. Berani sekali kau. Bisa-bisanya menyuruh orang. Menyuruh orang berlutut pada seekor anjing? Begitukah caramu menginjak-injak harga diri orang? Berdasarkan apa kau memukulku, bahkan anjingku saja lebih terhormat daripada orang seperti dia. Sekarang juga kau, cepat beri dia pelajaran. Kalau tidak, aku akan laporkan hal ini pada ayahku. Dia adalah ketua dewan direksi baru. Dari Black Gold Financial Group. Kalau kau masih berulah. Akibatnya bukan cuma sekadar tamparan ini saja. Dewan direksi sudah siap. Ketua dewan direksi, silakan. Jiang Wanshan, tunggu saja. Ini belum selesai. Ayah, aku dibully nih. Siapa yang berani mengganggu anakku?
Jiang Wanshan, si tua bangka itu, dan juga si ketua dewan direksi yang baru datang itu. Tapi, ya, kamu benar juga, ketua dewan direksi yang lama memang tidak datang. Sepertinya, si tua itu memang hampir mati. Tepat sekali datangnya. Naik dulu masalah ini, biar ayah yang urusani. Kalian berdua, ayah dan anak, membuat kakakku masuk penjara. Aku tak akan membiarkan kalian. Setelah aku menguasai Black Gold Financial Group, aku akan membuat kalian mati tanpa kuburan. Para direktur, Ini adalah ketua dewan direksi baru. Black Gold Financial Group kita. Ifong, mari kita. Berikan tepuk tangan. Selamat datang, ketua dewan direksi. Silakan duduk. Kalau begitu, mari kita mulai rapat. Tunggu dulu. Qin Gang. Kau gila ya? Jiang Wanshan. Berani-beraninya kau memukul putriku. Inilah akibatnya. Itu karena ulahnya sendiri. Qin Gang. Jangan kira karena kau adalah pendiri grup ini, lalu bisa bertindak semaumu. Kau mengancamku? Aku sudah tahu. Aku bilasmu. Ketua Dewan Direksi lama tidak ada. Lalu kau carry anak muda hijau ini untuk menggantikan posisi Ketua Dewan Direksi. Kau bikin dia senang. Lalu kau bisa mengendalikan kekuasaan Black Gold Financial Group. Ya, coba kalian katakan. APA akapangka masak aku? Qin Gang. Omong kosong. Aku bisa bersaksi, Jiang Wanshan pasti punya niat jahat. Pak Zhang, apakah dia juga anggota dewan direksi grup ini? Dia adalah manajer produk grup ini. Kalau bukan anggota dewan direksi, maka silakan kamu keluar. Yang kita adakan sekarang adalah rapat dewan direksi. Ayah. Dia adalah putriku. Kamu mau mengusirnya keluar? Saya adalah ketua dewan direksi. Di sini, sayalah yang berkuasa. Hilya. Lanjutkan. Sebelum rapat resmi dimulai, saya ingin mengumumkan satu hal kepada semua. Grup ini akan memberhentikan Qin Lili dari jabatan manajer produk. Hal ini, Pak Zhang, serahkan padamu untuk menanganinya. Tidak masalah. saya. Segera beritahu Departemen SDM. Apa maksudmu? Pejabat baru punya 3 api. API ini membakar kepala putriku. Jadi maksudmu, seperti putrimu yang seperti kambing hitam ini, saya harus terus mempertahankannya? Memang pantas jadi putra ketua dewan direksi. Pikiranmu berputar sangat cepat. Semuanya, ayahku memberitahuku. Hanya dengan bekerja keras dan tulus, baru bisa bertahan lama. Jika berniat jahat, orang seperti ini tidak pantas tinggal di Black Gold Financial Group. Selain itu, sebagai salah satu veteran perusahaan, kamu membiarkan putrimu berbuat semaunya dan menghina orang lain. Perbuatannya sangat buruk. Bahkan, Black Gold Financial Group menurutmu adalah milikmu. Mengenai hal ini, apa yang ingin kamu katakan? Apa buktimu? Kamu yang baru datang ini, sungguh berani sekali ya. Kamu tahu tidak, grup ini nantinya adalah milik ayahku. Sekarang cepatlah berlutut. Kalau tidak, aku putus jalan hidupmu, buat kamu mengemis di jalanan. Qin Gang. Kapan urusan Black Gold Financial Group. Jadi urusanmu, kamu mau memberontak? Hal lain, masih bisa aku maafkan, tapi khusus yang ini, tidak bisa. Ajukan pengunduran diri sendiri. Apa aku terlalu baik sama kamu? Sekarang kamu sudah, bukan direksi grup lagi, Hilya. Main-main sama aku, ya? Aku juga awalnya tidak berniat membuka kartu sedini ini. Karena kamu cari mati. Aku kabulkan. Qin Gang. Apa sebenarnya yang kamu mau? Jujur ku beritahu kalian. Si tua itu, Ye Zhengguo, membuat kakakku masuk penjara. Aku tidak akan membiarkannya. Selama dia tidak ada di grup, aku sudah diam-diam menguasai banyak saham. Ditambah dengan semua mitra kerja besar, dalam dan luar negeri. Cuma perlu perintahku. Black Gold Financial Group bisa langsung aku kosongkan. Dia bukan apa-apa. Qin Gang. Bapak Ye dulu tidak pernah memperlakukanmu buruk. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu?
Siapa suruh dia selakakan kakaku? Aku, Qin Gang, tidak akan membiarkannya. Itu kesalahan Kinlan sendiri. Diam. Aku kasih kalian kesempatan. Asal kalian ikut aku, kalian bisa tetap tinggal di Black Gold Financial Group. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak kenal teman. Qin Gang, kamu berani sekali. Qin Gang. Ku benar-benar berani. Yi Zhenghua. Bukannya kau sekarang? Ayahku sehat-sehat saja. Mana mungkin sekarat? Kau menipuku. Qin Gang. Kinlan mendapat akibat perbuatannya sendiri. Dan kau, berani-beraninya mengacaukan Black Gold Financial Groupku. Kau benar-benar tidak tahu nyawamu mahal. Walaupun kau tidak sekarang. Lalu apa? Kau sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya dengan satu telepon dariku, aku bisa memindahkan lebih dari setengah aset Black Gold Financial Group. Lebih baik kau berlutut dan memberi hormat padaku. Aku akan membuat kau mati dengan lebih layak. Kau pikir aku tidak tahu trik-trik kecilmu ini? Xiao Feng, menghadapi orang-orang seperti ini, seharusnya begini caranya. Sebelum datang ke sini, kami sudah mengumpulkan semua bukti kejahatanmu. Selama bertahun-tahun ini, di Black Gold Financial Group, kau ternyata menggelapkan miliaran rupiah. Lebih baik kau pergi ke penjara, menemani Kinlan. Ini tidak mungkin. Aku sudah melakukannya dengan sempurna. Bagaimana bisa? Kau pasti lupa, kau masih punya seorang putri, kan? Aku masih punya pasar luar negeri. Aku bisa pergi ke luar negeri. Kau tidak akan bisa menangkapku. Apa? Tuan Ross, kebo. Anda tidak bisa? Ross adalah orangku, kau pikir. Dia akan mengkhianatiku. Dan memilih Koyong tidak pasti? Aigreko. Bapak. Dia. Dan dia. Mereka berdua. Baru saja juga mau mengkhianati kita. Direktur Utama. Tolong dong garponge la Zanseya. Kami juga punya kesulitan sendiri. Benar. Kami punya keluarga yang harus dihidupi. Kami terpaksa menuruti perintahnya. Mengingat kontribusi kalian pada konglomerat hitam emas. Ada kontribusi. Mengundurkan diri saja secara sukarela. Semuanya. Mulai hari ini, pemegang kendali konglomerat hitam emas adalah putra saya, Ye Feng. Perintahnya, kalian harus dipatuhi tanpa syarat. Tati. Baik. Rapat selesai. Bapak. Direktur Utama, mulai hari ini, saya akan menjadi sekretaris pribadi Anda. Saya akan membantu Anda menangani semua urusan di grup ini. Mazala Yang perlu ditangani. Sudah selesai. Seya. Bisa tenang sekarang. Oh ya, stasiun TV gabungan 4 Provinsi Shanhe ingin melakukan wawancara dengan Anda. Apakah Anda bersedia? Wawancara? Ini. Saya baru saja naik jabatan. Bersedia. Suruh mereka datang saja. Manfaatkan momen baik ini. Un truc m'emperkenalkan. Direktur Utama, yang baru. Baiklah. Baik. Yifeng, kok kamu di sini? Sebenarnya orang yang akan kalian wawancarai hari ini adalah saya. Tak Jisongka, kamu benar-benar orang dari Heijin Group, direktur utama yang baru. Kalau begitu, Anda adalah direktur utama lama Heijin Group? Tapi Anda sekaya ini, kenapa sengaja menyembunyikan identitas Anda dan tinggal di desa? Saya juga melakukannya untuk membesarkan anak saya. Bapak Kigreke, sungguh penuh perhatian. Aneh sekali. Kok bisa hilang begitu saja? Profesor, saya tahu siapa dia. Siapa dia? Ternyata, dia adalah Direktur Utama Heijin Group, kan sudah kukatakan. Aku pasti pernah melihatnya.
Aku harus menjenguknya. Para penonton yang terhormat, sekarang, mari kita wawancarai Ketua Direksi baru. Ada yang ingin disampaikan? Aku ingin mengatakan, aku sangat berterima kasih pada ayahku. Selama bertahun-tahun ini, dia membesarkanku sampai dewasa. Meninggalkan kehidupan yang nyaman, mencurahkan seluruh energinya untuk mendidikku. Kalau bukan karena ayahku, tidak akan ada diriku yang seperti sekarang. Benar-benar cinta ayah yang mengagumkan. Kamu juga tidak mengecewakan. Ayamu. Menjadi juara di Provinsi Dua Sungai. Dan sekarang, bahkan lebih mampu untuk mengambil alih. Conglomerat hitam. Selamat ya. Masih ada yang ingin disampaikan? Aku juga ingin bilang. Ya, sekarang aku sudah dewasa. Saatnya juga buat kamu mencari pasangan hidup. Aku sudah tua begini. Justru kamu sudah berhasil mendapatkan calon menantuku di masa depan belum? Menantu? Tidak tahu. Gadis dari keluarga mana yang begitu beruntung? Kalian kenal. Aduh. Yang kalian wawancarai, gadis bermargahan itu. Wah, dia itu. Dialah calon menantuku di masa depan. Oh, begitu rupanya. Ketua Direksi, Nona Han sudah datang. Cepat persilakan dia masuk. Sebenarnya, aku juga ingin berterima kasih pada seseorang. Orang ini adalah King Yan. Dulu saat aku terluka dan dirawat di rumah sakit, kalau bukan karena perawatannya yang teliti, aku pasti tidak bisa pulih secepat ini. Bapak Ye, kau menyembunyikannya dariku dengan sangat baik ya. Akademi Zizang. Anda datang juga? Kalian juga ada di sini ya? Waktu itu, setelah aku pulang, aku terus berpikir, di mana ya aku pernah bertemu Bapak Ye? Barusan, muridku, nonton siaran langsung kalian, baru aku tersadar. Bapak Ye, kau benar-benar pandai menyembunyikan diri. Saat itu situasinya memang khusus. Semoga Akademi Zizang tidak keberatan. Tidak. Kalian berdua ini? Aku menggelitiknya. Tidak usah dijelaskan. Aku mengerti. Aku ini tidak membawa hadiah apa. Manik mata 12 ini. Kuberikan untuk kalian. Terima kasih, Akademi Zizang. Anda terlalu baik. Ini bukan apa-apa. Dulu Bapak Ye, tanpa imbalan, menyumbangkan 1 set porselen upacara kenegaraan. Nilai penelitiannya sangat tinggi. Aku ini sudah lama ingin berterima kasih pada Bapak Ye. Tapi, selalu tidak menemukan kesempatan yang tepat. Sekarang, bisa dibilang keinginanku terkabul. Bapak Ye benar-benar dermawan dan berjiwa besar. Tidak hanya itu, selama bertahun-tahun ini, Bapak Ye telah menyumbangkan lebih dari 100 sekolah untuk masyarakat, membangun panti jompo di seluruh negeri, dan juga dengan tulus, membiayai puluhan ribu siswa. Untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Sebagai Direktur Black Gold Financial Group. Bapak Ye memiliki hati yang begitu mulia, dan peduli pada masyarakat. Sungguh, membuat saya sangat kagum. Sebenarnya, ini adalah ide anak saya, Xiao Feng. Aku. Camus lupa, saat ulang tahunmu yang ke-10, aku bertanya padamu, kalau kamu jadi orang kaya, kamu akan ngapain? Waktu itu kamu tinggal di desa Pingtou, tapi jawabanmu sangat membuatku terkesima. Ayah. Waktu itu aku cuma merasa, kekayaan seharusnya tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Jadi, aku berencana mendirikan Black Gold Wealth Foundation. Menyisihkan 10 miliar untuk berkontribusi pada masyarakat, untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ayah mendukungmu. Para pemirsa, stasiun TV kami akan terus mendokumentasikan aksi mulia direktur ini. Ayah, apa rencana ayah setelah pensiun nanti? Mumpung ada kesempatan ini, kamu dan King Yan, umumkan saja hubungan kalian. Ayah. Aku belum siap.
ada ayah di sini. Qingyan, Aku, ada apa? Kok jadi gagap? Qingyan, bisakah kamu jadi pacarku? Mau. Aku mau. Xiomdong, Peluk.